Pada waktu kita bertobat, ibaratnya kita tuh enggak punya apa-apa ya. Kita orang miskin, pakaian kita compang-camping, kita datang kepada Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam renungan online, ibadah online bersama dengan Gereja Allah Baik, Jemaat Daat. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, kita menyatukan hati, kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami rindu, kami boleh belajar untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami boleh belajar untuk melakukan isi hati-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami tahu ketika hidup kami melakukan kehendak-Mu, maka hidup kami akan menjadi lebih baik adanya. Terima kasih Bapa. Berkati setiap daripada kami dengan firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan membahas topik mengenai Roh Kudus. Saudara, tentunya kita semua sadar bahwa setiap daripada kita akan mengalami pertumbuhan. Secara fisik, jasmani, kita akan bertumbuh. Tapi tentunya kita tahu kalau kita dulu kecil, kita makan makanan fisik ya. Kalau mungkin waktu bayi susu, setelah itu meningkat nasi, bahkan protein, dan sampai pada usia dewasa kita mengalami pertumbuhan yang baik. Ketika kita memasok tubuh kita dengan makanan ya, jasmani. Sedangkan mengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, kita juga perlu untuk mengalami pertumbuhan rohani, saudara. Bukan hanya jasmani ya yang memerlukan pertumbuhan, rohani kita juga perlu untuk bertumbuh. Karena apa? Kita tahu hari-hari ini bahwa semua umat manusia sadar kita tidak bisa hidup tanpa kita mengasosiasikan diri kita dengan Sang Pencipta. Dalam hal ini sebagai anak Tuhan, kita semua tentunya dengan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memiliki spiritualitas. Jadi spiritualitas itu bukan bicara mengenai agama yang dikatakan kalau kita itu pandai mengerti mengenai ayat di Alkitab, terus kita itu pandai menyanyi memuji Tuhan, kita pandai berdoa, itu dikatakan kita memiliki spiritualitas yang tinggi. Tetapi sebetulnya spiritualitas itu adalah pertumbuhan rohani di mana kita sampai pada level kita mengalami satu hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar agamawi atau kita beragama, tidak. Tetapi kita memiliki hubungan, memiliki satu komunikasi dengan Tuhan secara baik. Nah, di situ maka Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup kita itu akan memampukan kita untuk mengalami pertumbuhan rohani. Jadi penting sekali saudaraku, kalau kita lihat pada gambar yang saya tayangkan ya, ada beberapa bagian yang kita patut perhatikan, bahwa yang pertama, kita bukan hanya agamawi, tetapi kita harus menempatkan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi kita bukan berbicara mengenai agama, kita bukan berbicara mengenai diri kita sendiri, tapi kita berbicara mengenai Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita. Lalu melalui peristiwa sehari-hari yang terjadi hari demi hari, dan juga melalui disiplin rohani yang kita lakukan. Ya, jadi ada 3 bagian ya. Pertama adalah peristiwa sehari-hari. Kita tidak bisa menghindar dari kejadian sehari-hari yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, kita juga tidak bisa menghindar. Kita harus melakukan disiplin rohani. Jadi itu adalah bagian dari kita supaya kita bisa mengalami pertumbuhan, adalah kita melakukan disiplin rohani. Nah, ketika 2 hal ini terjadi dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup kita akan membuat kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Jadi pertumbuhan rohani kita atau spiritualitas kita itu adalah merupakan karya
daripada Roh Kudus, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan, saudaraku. Jadi kita ibaratnya seperti kalau kita ini perahu layar ya. Perahu layar itu memerlukan angin untuk bisa bergerak. Memang perahu itu sudah memiliki layar dan ada nakodanya yang mengatur ya, memutar layar supaya bisa menerima angin sehingga perahu itu bisa tetap berjalan ke depan meskipun anginnya bertiup tidak searah dengan jalurnya kapal. Karena apa? Ada kemudi, juru kemudi yang mengatur layar itu. Tetapi perahu layar itu tetap membutuhkan angin, saudara. Tanpa angin tidak mungkin perahu layar ini bisa berjalan. Jadi tugas kita adalah melakukan segala sesuatu yang memungkinkan kita untuk bisa menangkap angin itu. Jadi pertumbuhan rohani itu seperti kita tuh kalau mengemudikan perahu layar. Nah, kita berusaha untuk mencari anginnya. Supaya apa? Supaya kapal kita bisa berjalan. Jadi kalau kita interpretasikan dalam kehidupan rohani sehari-hari kita, tugas utama kita itu bukan menghitung berapa ayat Alkitab yang kita baca atau kita dengarkan ya, berapa menit yang kita pakai untuk berdoa, untuk mendengarkan ibadah, renungan online ataupun renungan onsite. Tetapi tugas kita ini bagaimana kita bisa menggunakan aktivitas-aktivitas ini untuk bisa membuat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Ya, untuk bisa membuat bagaimana kita bisa menangkap semua itu dan membuat kita akhirnya makin hari makin mengenal Tuhan kita. Makin hari kita makin hidup berserah kepada Dia. Jadi penting sekali kita itu untuk secara proaktif ya, bukan secara pasif. Untuk kita bisa bertumbuh secara rohani atau spiritualitas kita. Mungkin kalau secara fisik kita menerima makanan maka kita pasti bertumbuh secara fisik. Tapi secara rohani kita harus secara aktif seperti jurumudi kapal layar ya. Kita harus mencari angin supaya kapal ini bisa berjalan, supaya kita bisa bertumbuh. Karena apa? Di Roma 8 jelas sekali firman Tuhan telah mengatakan ya, ayat 28-29 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulang ya. Jadi dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi mungkin kita pada waktu kita bertobat, ibaratnya kita tuh enggak punya apa-apa ya, kita orang miskin, pakaian kita compang-camping, kita datang kepada Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan memberikan kita jubah untuk supaya kita tidak mengenakan jubah yang compang-camping. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita hanya seperti itu. Tuhan akan membuat kita makin hari makin serupa seperti gambaran anaknya. Jadi apa? Tuhan akan membuat kita bisa bertumbuh, saudaraku. Supaya apa? Supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Karena kalau kita serupa dengan Dia, maka itu adalah tujuan daripada Tuhan terhadap kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita berbicara kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, terus kita ikut Tuhan sudah sekian tahun, tetapi kita tidak mengalami perubahan yang signifikan atau tidak mengalami pertumbuhan rohani, itu berarti apa? Berarti saatnya hari ini kita dengarkan firman Tuhan ini dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan akan membuat kita melalui urapan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Jadi yang pertama, peristiwa sehari-hari ya. Tentunya saudara dan saya tidak pasti mengalami segala hal dalam kehidupan kita. Setiap hari pasti ada ini, ada itu, ada apapun itu, yang baik, yang buruk, yang kurang baik, yang luar biasa. Nah, Tuhan itu menggunakan semua peristiwa dan tantangan hidup sehari-hari untuk membentuk kita menjadi serupa dengan putranya,
Ya, hasil akhir ini meneguhkan kemampuan Allah dalam berkarya untuk segala sesuatu yang mendatangkan kebaikannya demi kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan rindu, saudara. Meskipun saudara sekarang mungkin habis mengalami pandemi, saudara mengalami satu restoration, ya, pemulihan dalam mungkin kehidupan keluarga, dalam kehidupan kesehatan, atau mungkin dalam kehidupan bisnis. Tetapi Tuhan itu ingin membuat saudara bertumbuh melalui peristiwa yang saudara alami. Supaya apa? Supaya saudara makin hari makin serupa seperti Kristus. Ya, kita lihat contoh di Alkitab tokoh yang diizinkan Tuhan untuk mengalami proses kehidupan. Ayub. Kita tahu Ayub dikatakan adalah seorang yang kaya luar biasa. Anaknya 10, saudara. 7 laki-laki, 3 perempuan. Ternaknya itu dia itu dikatakan paling kaya pada zamannya, ya. Jadi sampai apa? Sampai anaknya itu yang laki-laki itu bisa gantian pesta, saudaraku. Jadi mereka itu sering sekali mengadakan pesta. Anak-anaknya itu gantian, yang laki-laki terutama, terus semua yang perempuan semua ikut hadir. Gantian dari rumah yang nomor 1 ke rumah yang nomor 2 ke rumah yang nomor 3. Jadi kerja mereka anak-anak Ayub itu sehari-hari berpesta, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ayub khawatir ketika anaknya berpesta setiap hari. Anaknya itu berbuat dosa. Ya, kita tentunya tahu ya, saudaraku ya, bahwa meskipun saudara diberkati Tuhan secara luar biasa, apakah Tuhan senang kalau kita ini berpesta setiap hari, ya? Dikatakan yang berpesta setiap hari ini anak-anaknya. Ayubnya mungkin setiap hari kerja keras, ya. Jadi sebetulnya yang kerja betul-betul itu kita lihat adalah Ayub. Tetapi anaknya ini berfoya-foya. Berfoya-foya menggunakan apa? Menggunakan hartanya orang tuanya. Nah, kenapa kok bisa? Karena Ayub mengizinkan. Bahkan Ayub takut nanti kalau habis pesta, pada waktu pesta, siapa tahu mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berarti apa? Berarti Ayub tahu bahwa apa yang dilakukan di pesta itu bisa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dia takut dan dia membakar korban. Supaya apa? Supaya kalau anaknya itu berbuat salah itu diampuni sama Tuhan. Dan setiap kali anaknya pesta, setiap kali dia membakar kurban sembelihan. Nah, itu sesuatu yang menurut saya enggak seharusnya terjadi, enggak benar, enggak boleh. Tetapi itu terjadi. Itu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, sehingga apa? Akhirnya satu hari ada orang yang merampok harta kekayaan mereka. Bahkan anaknya pada waktu itu ada di situ, itu ikut tertimpa binasa. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal, saudara. Dan Ayub stres luar biasa. Karena meskipun dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, karena Ayub mungkin tidak pernah ikut pesta, Ayub tidak mau berpesta pora. Tetapi anak dia mengizinkan anak-anaknya menggunakan hartanya dia. Sehingga apa? Sehingga anaknya mengalami musibah, dirampok habis, bahkan meninggal. Semua habis, meninggal. Dan Ayub stres sampai dia sakit, saudaraku. Dan itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang memberikan sakit penyakit, tetapi diizinkan terjadi. Dan Ayub mengalami penderitaan itu sampai pada akhirnya setelah dia melewati penderitaan itu dan dia sadar bahwa Tuhan yang dia sembah, yang kita kenal dalam nama Yesus, itu mengizinkan dia untuk melewati itu semua. Supaya apa? Supaya dia makin mengenal Allahnya. Dikatakan di firman Tuhan, kalau dulu aku hanya mendengar mengenai Engkau, kata Ayub, tapi sekarang aku melihat sendiri. Jadi Ayub mengalami pertumbuhan rohani setelah dia mengalami kehidupan sehari-harinya yang mungkin tidak menyenangkan. Jadi percaya, saudaraku, ketika saudara dan saya menghadapi peristiwa sehari-hari, bisa sesuatu yang mungkin tidak terlalu baik, tidak terlalu menyenangkan. Tapi percaya Tuhan akan membuat hal-hal tersebut, peristiwa-peristiwa tersebut, untuk tantangan-tantangan tersebut, untuk supaya membuat kita semua bisa dibentuk oleh Tuhan. Melalui apa? Urapan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan peristiwa sehari-hari yang kita alami, Tuhan akan membuat kita makin hari makin menyerupai Kristus, bertumbuh seperti Kristus sebagai yang sulung. Itu yang pertama. Jadi apapun yang kita hadapi,
boleh ancaman perang dunia ketiga, boleh ancaman resesi. Percaya bahwa Tuhan akan ikut bekerja bagi saudara dan saya yang dipanggil, yang mengasihi Dia, untuk supaya apa? Supaya kita akan dibentuk oleh Tuhan makin hari makin menyerupai Dia. Selanjutnya dikatakan ada disiplin rohani atau bagian yang kita harus lakukan. Nah, disiplin rohani ini seperti sesuatu yang seperti latihan, saudaraku ya. Jadi kalau kita bicara di 1 Timotius 4:8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi disiplin rohani itu seperti latihan, saudara. Kalau kita bicara olahragawan pasti harus latihan. Tanpa dia mengikuti latihan, tidak mungkin dia bisa ikut pertandingan. Meskipun saudara secara fisik dikatakan saudara sempurna, mungkin sempurna dalam arti kata, kalau mungkin saudara dipilih untuk menjadi pelari maraton, mungkin badan saudara, kaki saudara, postur saudara, berat badan, semua sempurna. Tapi saudara tidak pernah latihan maraton, saudara tidak mungkin bisa ikut pertandingan. Karena apa? Pasti kalah. Karena orang yang ikut pertandingan itu harus melatih, ya, melatih bagaimana dirinya bisa menjadi siap untuk ikut pertandingan. Demikian pula juga pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu bukan semata-mata datang seperti kalau kita makan makanan jasmani terus tubuh kita bertumbuh menjadi lebih tinggi. Enggak, saudaraku. Tapi pertumbuhan rohani itu datang karena kita berlatih. Nah, melatih ibadah kita, melatih disiplin rohani kita. Karena tanpa latihan, tanpa disiplin, ya, kita tidak akan bertumbuh dalam kerohanian kita. Ya, keinginan yang bagaimanapun kuatnya untuk berdisiplin tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus. Karena kekudusan adalah pemberian semata dari Allah. Jadi kita latihan bukan untuk membuat diri kita kudus, saudara. Tapi kita latihan untuk supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Karena dengan pertumbuhan pengenalan akan Allah akan membuat Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya memampukan kita untuk makin hari makin lebih menyerupai Kristus. Ya, dengan melakukan disiplin rohani, kita menempatkan diri di hadapan Tuhan agar Dia bekerja dalam diri kita. Semakin sering kita makan makanan rohani, semakin sering kesempatan Roh Kudus untuk membuat makanan itu menjadi sesuatu yang bisa menumbuhkan kerohanian kita. Jadi setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus, itu adalah yang kita katakan sebagai disiplin rohani, ya. Di 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kalau kita mau melatih disiplin kita, disiplin rohani kita, kita harus belajar untuk menguasai diri kita. Ya, dikatakan setiap aktivitas yang bisa membantu saudara dan saya untuk memperoleh kekuatan dalam menjalani kehidupan seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus, maka itu dikatakan sebagai disiplin rohani. Kita lihat di sini, ya. Pertama, waktu teduh. Ya, kita lihat di gambar, waktu teduh adalah pusat bagaimana kita bisa bicara about quality time, ya. Kualitas waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, berdua, saudara. Waktu teduh itu mungkin waktu di mana saudara berpikir kepada Tuhan. Saudara mungkin berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Bukan berdoa, saudaraku, tapi betul-betul untuk Tuhan. Itu adalah pusat daripada disiplin rohani saudara. Nah, vertikal ke atas, saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara berdoa, saudara mendoakan orang-orang, saudara mendoakan, mungkin saudara sendiri, saudara mendoakan semua yang bisa didoakan, yang Tuhan mau saudara doakan. Itu secara komunikasi secara vertikal. Komunikasi secara vertikal ke bawah itu berarti apa? Saudara membaca firman, karena firman itu adalah dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman-Nya.
Ya. Jadi firman itu adalah bagian di mana kita mendengar apa yang Tuhan katakan yang sudah tertulis secara umum. Secara horizontal ada dua, saudara. Pertama adalah bersaksi. Saudara menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saksi itu boleh naik di mimbar, saudara boleh berbicara, menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik terhadap saudara, menolong saudara, menyembuhkan, menyelamatkan saudara. Ya, seperti Daud, kita lihat bagaimana dia bersaksi ketika dia lari dikejar oleh Absalom dan pegawainya ngomong, ayo biarlah Simei yang mengutuk Daud itu supaya ditangkap dan dimasukkan penjara. Tapi Daud ngomong, kalau Tuhan menghendaki dia mengutuk aku, biarlah dia mengutuk aku. Tapi kalau Tuhan menghendaki aku kembali, maka aku akan kembali. Biarkan saja dia seperti itu. Daud lebih percaya kepada Tuhannya daripada logikanya. Ya, bahkan pada saat di Siklak ketika bangsa Israel semua dijara, istri-istri mereka dijara pada mereka baru pulang perang, dan harta dijara, semua habis. Daud tetap menunjukkan bagaimana dia bersaksi kepada bangsa Israel, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik dan menyelamatkan, sehingga akhirnya apa? Dia bisa mendapatkan semua kembali ajaran-ajaran itu. Bahkan istri-istri mereka, keluarga mereka diambil kembali tanpa ada satupun yang terluka. Itu adalah bagian daripada bersaksi. Bagaimana kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bersekutu, saudara. Bersekutu itu adalah bagian dari disiplin rohani yang seringkali mungkin kita sedikit agak mengabaikan. Tetapi Tuhan minta kita harus bersekutu. Karena apa? Kita harus hidup diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita tidak pernah bersekutu? Bagaimana kita bisa belajar untuk melayani yang lainnya kalau kita tidak pernah bersekutu dengan yang lainnya? Jadi itu adalah bagian daripada disiplin rohani. Ada 5. Yang pertama adalah waktu teduh kita bersama dengan Tuhan. Setelah itu kita berdoa, kita mendoakan, kita membaca firman, kita mendengar firman, dan kita melakukan firman. Kita bersaksi mengenai Tuhan, kebaikan Tuhan, bagaimana kita hidup sama dengan Tuhan dari hari ke hari, dan kita bersekutu dengan saudara seiman kita untuk supaya kita bisa belajar melayani dan menjadi berkat. Ketika peristiwa sehari-hari terjadi dan kita tetap bertekun di dalam disiplin rohani kita, melatih disiplin rohani kita, maka Tuhan melalui urapan Roh Kudus-Nya akan menumbuhkan saudara dan saya, sehingga kita makin hari makin menyerupai Kristus. Dan itu adalah bagian yang penting yang saudara dan saya harus selalu ingat, bahwa kita harus bertumbuh di dalam spiritualitas kita, di dalam kerohanian kita, bukan di dalam pelayanan, saudaraku, bukan bertumbuh dari pendeta muda menjadi pendeta penuh, atau bukan bertumbuh dari background singer menjadi WL, bukan itu, saudaraku. Tetapi bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, sehingga saudara dan saya makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Mari kita baca ayat terakhir, saudaraku. Yohanes 14 ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita perlu pertolongan dari Roh Kudus untuk supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa bertumbuh dalam kerohanian kita, sehingga apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu apa? Membuat kita makin hari makin serupa seperti Kristus, bisa terlaksana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kita
agar supaya kita bukan hanya beragama, tapi kita boleh mengalami pertumbuhan rohani. Bukan hanya lebih baik dalam pelayanan kita, bukan hanya lebih dahsyat dalam pelayanan kita, tetapi bagaimana kita makin hari makin menyerupai Kristus. Di mana Tuhan mengingatkan setiap daripada kita bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk bertumbuh secara spiritualitas, yaitu melalui peristiwa sehari-hari yang terjadi, tantangan-tantangan kehidupan yang ada dalam kehidupan kita semua, dan juga melalui disiplin rohani kita, di mana Tuhan minta kita melatih ibadah kita, supaya kita punya waktu teduh bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Seperti Daud, setiap malam selalu rindu untuk mencari Tuhan. Bahkan dia memuji-muji Tuhan 7 kali sehari, supaya dia bisa mengalami pertumbuhan akan pengenalan akan Engkau. Juga berdoa kepadamu Tuhan, berdoa, mendoakan sesama. Juga supaya kita mendengar firman, membaca firman, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap daripada kami. Dan kami juga harus bersaksi, menyaksikan kebaikan Kristus, memberitakan kabar baik, supaya mereka semua yang letih, lesu, berbeban berat boleh menemukan kelegaan di dalam Yesus. Juga untuk bersekutu kepada saudara seiman kita, kepada rekan sesama kita, supaya apa? Belajar untuk melayani, belajar untuk menjadi berkat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah dengan disiplin rohani yang kami berjanji untuk melakukan dalam kehidupan kami, dan juga melalui peristiwa kehidupan sehari-hari kami, dan juga urapan Roh Kudus yang selalu menolong setiap daripada kami, supaya kami semua boleh bertumbuh makin hari makin menyerupai Kristus. Mulai hari ini Tuhan, kami menerima berkat-Mu, kami menerima perlindungan-Mu, kami menerima penyertaan-Mu, kami menerima urapan Roh Kudus, supaya kami boleh melalui disiplin rohani kita bertumbuh makin hari makin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sampai Maranatha Tuhan, kami semua mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.